Halo, kita kembali lagi ke pembelajaran tema. Nah, sekarang kita sudah sampai subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Untuk bahasa Indonesia sendiri, kita masih akan mempelajari tentang menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Sedangkan IPA kita juga masih menjelaskan dan menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Untuk seni budaya dan prakarya, kita akan belajar tentang membuat gambar ilustrasi dan gambar kartun. Oke, sekarang masuk ke materi bahasa Indonesia, yaitu cara menentukan ide pokok. Masih ingat kan? Dari awal Miss Dia sudah menjelaskan tentang cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah memisahkan kalimat utama dengan kalimat khusus. Yang kedua, membaca dengan seksama. Dengan kita membaca bacaan tersebut, paragraf tersebut dengan seksama, itu akan lebih mempermudah kita untuk menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Saat kita menyimpulkan sebuah paragraf, kita akan lebih mudah lagi menemukan ide pokoknya. Masih ingat enggak? Kita punya 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Oke, Miss Dia tegesin lagi ya. Kalimat utama dan kalimat pertama itu berbeda. Oke. Nah, kalau paragraf induktif itu yang ide pokoknya ada di belakang paragraf, ada di kalimat paling belakang dari paragraf tersebut. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya ada bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Oke. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya, paket tematik halaman 29. Nah, di situ ada cerita tentang siput ya. Nah, ide pokok dari paragraf pertama adalah siput. Dan kalimat penjelasnya, siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang berkesan memiliki penampilan yang menjijikan. Nah, kemudian di paragraf kedua, ide pokoknya adalah tubuh siput dan kalimat penjelasnya memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi oleh cangkang yang keras. Kemudian di paragraf ketiga itu ide pokoknya adalah lendir siput. Kalimat penjelasnya adalah kaki siput menghasilkan lendir yang membuat jalur jalannya menjadi licin. Nah, sekarang kalian baca ya cerita cerita dari siput yang menakjubkan. Nah, pada cerita tersebut nanti kalian juga akan menentukan mana ide pokoknya. Nanti kalian akan tahu, oke? Kalian baca, ini ceritanya tuh bagus banget. Jadi kalau jangan sampai ditinggalin. Nanti sudah mesti dia kasih tahu ide pokoknya ndak kalian baca, oke? Sekarang kalian baca dulu, Miss Dia kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah selesai kan membacanya? Sekarang kita buka halaman 34. Di halaman 34 ini ada bacaan yang berjudul Lebah si pekerja keras yang tangguh. Nah, ide pokok dari paragraf 1 adalah lebah, sedangkan paragraf 2 sedangkan kalimat penjelasnya adalah
terbang mencari madu di antara bunga-bunga. Paragraf 2-nya, ide pokoknya adalah robot berbentuk sayap lebah. Kalimat penjelasnya adalah dengan bantuan teknologi yang didukung dengan robot berbentuk sayap lebah. Untuk paragraf 3, ide pokoknya adalah kepekaan sayap. Kalimat penjelasnya, hal itu menunjukkan bahwa lebah memiliki kepekaan sayap. Dan untuk paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah perilaku terbang lebah. Dan kalimat penjelasnya, lebah sangat efisien dengan cara kerja mereka dan terbukti mampu mengubah perilaku terbang. Oke, nah Miss dia udah kasih clue-cluenya di paragraf ini. Kalian bisa tuliskan di buku tematik kalian. Tapi kalian juga harus baca bacaannya. Nanti suatu saat kalau ada worksheet atau ada tanya jawab mengenai lebah, kalian akan lebih mudah menjawabnya. Karena apa? Karena kalian sudah pernah membaca bacaan tentang lebah si pekerja keras yang tangguh. Karena di dalam bacaan itu mesti banyak sekali informasi yang kalian dapat. Jadi jangan malas membaca ya. Oke, sekarang kalian baca. Miss dia kasih waktunya 5 menit ya. Nah, sekarang setelah kalian selesai membaca, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu IPA. Nah, di layar handphone kalian atau di layar YouTube sudah ditampilkan contoh hewan invertebrata. Yang pertama adalah siput. Siput ini adalah hewan invertebrata jenis melata. Jadi siput ini bergerak menggunakan otot perut. Kemudian udang. Udang ini adalah jenis hewan invertebrata yang hidup di air. Namun udang ini bergerak menggunakan kaki semunya. Nah, kalau kalian makan udang, kalian lihat yang kayak bulu-bulu di kakinya kecil-kecil. Nah, itu kaki semunya udang. Kemudian kepiting. Kepiting ini juga hewan invertebrata karena juga tidak memiliki tulang belakang. Dan kepiting ini berjalannya walaupun dia mempunyai alat gerak berupa kaki untuk berjalan, namun kepiting ini jalannya tidak ke depan, tapi jalannya kepiting ini ke samping. Kemudian ada cacing tanah. Cacing tanah ini termasuk hewan invertebrata karena cacing tanah ini juga tidak memiliki tulang belakang dan cacing tanah ini tergolong dengan hewan melata. Cacing tanah ini hampir sama dengan siput, bergerak menggunakan otot perut. Nah, sekarang kalian simak gambar ini. Nah, di situ ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jenis-jenisnya kalau hewan vertebrata itu ada ikan, ada burung, ada jenis reptil. Jadi ular itu masuk ke hewan yang memiliki tulang belakang karena ular termasuk dalam reptil. Kemudian amfibi dan juga mamalia. Itu adalah hewan-hewan jenis vertebrata. Kalau hewan-hewan invertebrata atau hewan yang tanpa tulang belakang itu ada laba-laba, ada cacing tanah, ada siput, ada kepiting dan juga ada serangga. Nah, hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke. Ini ciri-ciri khusus hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu memiliki tulang punggung yang menjalar dari bagian belakang kepala hingga ke bagian ekor. Otaknya dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Tubuhnya simetris bilateral dan memiliki kepala ekor meskipun tidak dalam bentuk sempurna. Nah, di layar kalian sudah tampil contoh struktur tubuh hewan vertebrata.
Nah, ikan walaupun tidak memiliki bentuk wajah yang sempurna dan ekor yang sempurna, tapi ikan ini memiliki tengkorak, memiliki tulang belakang, memiliki rongga mata, memiliki sirip punggung. Nah, otak dari ikan ini dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Kemudian ada lagi, nah ini ada sapi dan juga ada ayam. Kemudian ciri-ciri khusus hewan invertebrata itu adalah tidak memiliki tulang belakang dan punggung. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Oke. Nah, ini di layar kalian sudah tampil. Ini adalah salah satu jenis struktur tubuh hewan vertebrata. Ini adalah hewan laba-laba. Nah, ya toh. Ya, di sini tidak memiliki tulang belakang. Nah, mata, lambung, jantung ini. Nah, di kepala itu ada apa saja? Ada kelenjar racun, ada caica, sistem syaraf, jantung, usus, paru-paru, tenggorok, tulang belakang. Nah, tulang belakangnya ada kan? Organ ekskresi, kloaka. Nah, laba-laba ini adalah jenis hewan invertebrata. Kemudian ada cacing. Cacing ini adalah salah satu contoh hewan invertebrata. Nah, ini susunan tubuh cacing. Mulut, pangkal tenggorokan, pembuluh penampung, sistem saraf, pembuluh ventral, saluran ekskresi, goiter, usus, dan ada ruas-ruas. Jadi cacing ini tidak memiliki tulang belakang. Oke. Kemudian ini apa itu tadi materi IPA-nya. Di situ sudah dijelaskan ciri-ciri khusus dari hewan vertebrata dan invertebrata. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi SBDP, seni budaya dan prakarya. Nah, di SBDP ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan ide atau gagasan. Apa sih pentingnya menentukan ide dan gagasan itu? Pentingnya itu kita harus menentukannya. Karena apa? Karena kita harus tahu tokoh, tempat, dan suasana yang akan kita gambar itu apa. Nah, jadi di sini pentingnya membuat gambar ilustrasi itu adalah menentukan ide atau gagasan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua membuat sketsa atau rancangan menggambar. Di sini kita membuat coretan-coretan yang belum terlalu tebal dan kemudian nanti dipertebal. Nah, yang ketiga setelah selesai melakukan sketsa, kita melakukan pewarnaan atau penebalan gambar. Nah, di layar kalian sudah terlihat gambar. Nah, ini adalah contoh gambar untuk membuat sketsa. Ini gambarnya siapa ya? Dian Sastro atau siapa ya? Nah, misalnya kita pengen menggambar. Nah, objek kita adalah orang. Objeknya adalah salah satu tokoh ini. Nah, pertama, setelah kita menemukan gagasannya, kita membuat sketsa dulu. Setelah membuat sketsa, kita bisa menebalinya dan akhirnya jadilah gambar. Nah, ini adalah contoh dari langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gambar ilustrasi yang ada adalah di layar kalian ada gambar realis ya. Gambar realis, Miss Dia ngambil tokohnya ini B.J. Habibie. Nah, almarhum Bapak B.J. Habibie ini dulu pernah menjadi Presiden Indonesia. Nah, gambar realis itu apa? Gambar realis itu adalah gambar yang dibuat sesuai kenyataan.
gambar yang dibuat sesuai dengan objek aslinya. Jadi, jika orang tersebut, tokoh tersebut memiliki kumis, akan digambarkan kumisnya. Jika tokoh tersebut berkacamata, akan digambarkan kacamatanya. Jika tokoh itu kulitnya keriput pun juga akan digambar sesuai kenyataannya, sesuai aslinya. Misalkan kalian mau gambar dan itu adalah dalam bentuk gambar realis, kalau itu di hidungnya ada tompelnya, di dahinya ada tompelnya, itu juga harus kalian gambar, tidak boleh tidak diikut sertakan. Nah, itu adalah jenis gambar realis. Kemudian ada jenis gambar ilustrasi karikatur. Nah, kalau gambar karikatur ini adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Jadi ada perubahan pada setiap bentuk karakternya. Bentuknya kadang terlihat lucu atau aneh. Jadi kalau yang gambar yang Miss Dia ambil ini adalah gambar ketika anak-anak ujian. Nah, kan biar terlihat lebih serem, gambarnya Bapak Guru ini dilebih-lebihkan dengan membawa nambor dengan tulisan dilarang mencontek. Nah, kalau nanti ada lagi, kalau misalnya korupsi, nanti bisa digambar perutnya gede. Juga ada juga yang maling nanti atau kalau enggak ini diberi gambar orangnya kecil tapi dia membawa karung yang sangat besar. Nah, kalau gambar karikatur ini memang gambar yang dilebih-lebihkan. Tapi gambar ini sangat memiliki makna ya. Kemudian ada lagi kartun. Nah, kalau kartun ini adalah gambar yang mengandung humor. Karena gambarnya ini lucu dan mengundang tawa. Tokohnya pun bervariasi, bisa berupa manusia atau hewan. Nah, Miss Dia kasih contoh, itu ada beberapa gambar kartun yang udah digabung-gabungin. Nah, dulu waktu Miss Dia masih kecil, itu Miss Dia suka banget lihat ini. Dulu biasanya di hari Minggu itu dari jam 6 pagi sampai sampai sore itu selalu ada kartun ini. Kalau sekarang udah enggak ada ya, lihat di YouTube aja banyak. Aduh, Miss Dia ini udah tua loh, Miss, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada gambar dekoratif. Nah, itu Miss Dia ambil contohnya adalah gambar merak. Nah, gambar burung merak. Tapi kalau gambar dekoratif ini gambar yang dibuat atau dibentuk untuk menjadikan bentuk suatu benda itu menjadi lebih indah. Nah, biasanya gambar-gambar dekoratif seperti ini digunakan untuk motif hias. Biasanya banyak dijumpai itu pada kain batik, kain songket, kain tenun, dan relief dan candi, karena memang fungsinya untuk menghias suatu benda agar benda tersebut menjadi lebih indah. Oke. Nah, materi pembelajaran subtema 1 sudah selesai sampai di PB6. Nah, kalau kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya sama Miss Dia nanti hari Senin, atau kalian bisa langsung WA ya. Kalau ada materi yang tidak dimengerti atau Miss Dia menjelaskannya masih belum kaliannya belum ngerti ya. Oke, di video ini Miss Dia juga menyertakan sekalian pembahasan latihannya ya. Sekarang kalian buka buku kalian di halaman 32. 32 nomor 1. Nah, di nomor 1 itu ada pertanyaan apa aja? Coba Miss Dia juga buka ya bukunya. Di nomor 1 ada pertanyaan, jelaskan perbedaan antara gambar relief, kartun, karikatur, dan gambar dekoratif. Nah, Miss Dia udah bikin jawabannya di sini. Kalau gambar realis itu adalah gambar yang sesuai objek aslinya. Sedangkan gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor.
Dan gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Kemudian kalau gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat untuk menggambar bentuk benda lebih indah. Oke. Kemudian yang nomor 2, apa fungsi organ gerak pada hewan? Fungsinya adalah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya berjalan, berlari, terbang, ataupun berenang. Kemudian untuk mencari makan dan untuk menerkam musuh atau melindungi diri. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ada pertanyaan apa, Miss? Apa perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata dengan invertebrata? Nah, tadi apa? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi, jenis organ geraknya kalau vertebrata menggunakan tungkai, sedangkan invertebrata menggunakan kontraksi otot. Oke. Sekarang nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini kan manakah corak ilustrasi yang lebih kamu sukai dan mengapa demikian? Miss Dia berikan 4 alternatif jawabannya. Yang pertama, kalau kalian suka kartun, itu karena apa? Karena mengandung unsur humor. Dan yang kedua, kalau kalian memilih gambar realis, kenapa alasannya? Karena yang digambarkan adalah objek aslinya. Nah, misalnya kalian memilih karikatur, kalian bisa membuat alasannya karena penuh dengan kreativitas. Dekoratif karena penuh dengan unsur motif hias, itu bisa. Itu hanya alternatif dari Miss Dia. Masalah kalian pilih yang mana, alasannya apa terserah, mau pakai yang punyanya Miss Dia. Kasih alternatif jawaban boleh, kalian punya pemikiran sendiri boleh, asalkan masih sejalan dengan pertanyaannya, tidak ngawur kemana-mana. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Amatilah gambar di samping. Apakah jenis ilustrasi gambar tersebut? Nah, kalian lihat halaman 32 loh ya. Sambil dengerin pembahasan soal ini, sambil kalian tulis dan kalian buka buku kalian di halaman 32. Di halaman 32 itu terdapat gambar kupu-kupu. Nah, jawabannya adalah gambar ilustrasi dekoratif karena gambarnya diperindah daripada bentuk aslinya atau gambar aslinya. Nah, kemudian sekarang kita buka pembahasan soal halaman 38. Nah, di halaman 38 nomor 1 ditanyakan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, jawabannya adalah ya apa tadi? Masih ingat? Memisahkan kalimat utama dengan kalimat khusus, membaca dengan seksama, dan menyimpulkan paragraf. Oke. Sekarang nomor 2, kalian baca itu paragraf singkatnya. Kemudian kalian jawab nomor 2A dan nomor 2B. Nomor 2A adalah alat gerak kupu-kupu Kolia. Karena yang ditanyakan adalah ide pokok dari paragraf di atas. Sedangkan kalimat penjelasnya pada paragraf tersebut adalah alat gerak kupu-kupu Kolia tidak dapat terbang jika suhu tubuhnya di bawah 28 derajat Celcius. Oke, kemudian nomor 3. Nomor 3, apa yang menjadi ciri khusus pada hewan vertebrata dan invertebrata? Tadi Miss Dia sudah jelasin kan? Kalau vertebrata itu memiliki tulang punggung yang menjalar dari bagian belakang kepala hingga ke bagian ekor. Kemudian otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Kemudian memiliki tubuh simetris bilateral dan memiliki kepala ekor meskipun tidak dalam bentuk yang sempurna. Sedangkan invertebrata
Invertebrata tidak memiliki tulang belakang dan punggung, juga tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Oke. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Kalian salin jawaban tadi. Kita ketemu lagi hari Senin. Nanti hari Senin kita sudah masuk ke subtema 2. Oke. Kalian siapkan materi belajarnya. Nanti Miss dia siapin materinya. Terus kalian tetap semangat. Miss dia selalu pesan sama kalian. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan patuhi semua nasihat dari parent. Jangan membantah papa sama mama ya. Kalian di rumah harus tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa kita berdoa sama-sama agar corona ini cepat berakhir, cepat selesai, dan kita bisa kembali lagi bertemu di sekolah. Oke, bye-bye. Happy weekend.